3, 4, 5, 6, 7 lagi. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorong. Kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam sayuran dalam media tanam jolang plastik di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, di pagi hari ini saya ingin mengajak sobat semuanya untuk melihat tanaman sayur saya yang sudah berusia 21 hari ya, yang sudah masanya panen. Nah, yang ditanam dalam 3 media tanam yang berbeda, yaitu arang, cacahan pohon pakis, dan bubuk kayu atau serbuk kayu. Oke, seperti apa? Yuk kita lihat langsung. Nah, ini tumbuhan kangkungnya ya. Nah, ini sudah berusia 21 hari, sudah saatnya untuk dipanen. Ya, tumbuh subur, hijau, dan alhamdulillah tidak terserang penyakit ya atau hama. Nah, jadi ini lihat daunnya juga pada mulus-mulus ya. Nah, paling ada sedikit ya ini apa namanya gangguan dari semut ya. Nah, ini setinggi ini ya. Nah, tumbuhan kangkungnya atau tanaman kangkungnya nanti kita akan ukur tingginya berapa senti ya. Nah, dan ini alhamdulillah juga tidak ada atau minim ya daun-daun yang menguning atau mengering. Jadi dari bawah sampai atas tampak terlihat hijau segar ya. Nah, sekarang saya akan coba ukur ya ketinggian dari kangkungnya. Ini kita ambil saja untuk yang tingginya sama ya. Kita akan ukur dari dasar atau dari permukaan media tanamnya ya. Nah, ini ya. Kita akan ukur dari sini. Berapa senti? Oke, bisa dilihat ya. Jadi tingginya hampir rata-rata 40 cm ya ketinggiannya. Nah, sekarang saya akan memanennya ya. Tapi untuk sekarang di video ini saya hanya akan memanen pada 3 pot saja ya. Jadi 3 pot ini dengan media tanam yang berbeda ya. Nah, ini yang pertama saya akan panen untuk media tanam cacahan pohon pakis ya. Nah, kita buka dulu aja biar nanti bisa dilihat. Nah, ini ya bisa dilihat nih, ini ada cacahan pohon pakis ya. Kita akan panen di sini dengan cara digunting ya. Nah, digunting jadi agak atasan sedikit ya dari permukaan media tanamnya. Jadi biar nanti si kangkungnya tumbuh tunas kembali, karena ini bisa sampai 3 sampai 4 kali panen ya. Nah, tapi kalau saya biasanya di sini hanya sampai 2 kali saja, karena untuk yang ketiga dan yang keempatnya biasanya pertumbuhan kangkungnya akan lambat ya, dan daun-daunnya juga akan semakin mengecil. Nah, jadi kita akan pangkas ya
Nah, di sini aja segini ya, cukup ya. Segini. Oh ya, kita ini ya, ini nih media tanamnya bisa dilihat. Ini adalah cacahan pohon pakis. Nah, dan ini hama pengganggunya ada lumayan ya, banyak ini ya, banyak ke semut ya. Oke, kita simpan lagi. Ini berikutnya, ini yang kangkung yang di media tanam arang. Nah, ini kangkung yang di media tanam arang. Ya, ini arang, nanti kita potong aja dulu ya. Sama potongnya atasan ya, atasan. Jadi nanti biar tumbuh tunas kembali. Ini ya, lihat, ini media tanamnya arang. Arang ya. Oke, kita simpan lagi. Nah, oke, yang terakhir ini kita akan panen ya, yang di pot ini yang menggunakan media tanam bubuk kayu atau serbuk kayu. Kita potong aja langsung ke atasan ya. Oke ya, selesai. Nah, ini nanti tumbuh lagi ya, tunas-tunas baru nih. Nah, ini ya media tanamnya nih, cacahan bubuk kayu atau serbuk kayu. Nah, itu banyak sekali ya, ini hama ini ya, semut ya, semut hitam. Oke, kita pasang lagi. Oke, selesai ya. Jadi kita hanya akan memanen 3 dari 3 pot ini saja ya, dengan 3 media tanam yang berbeda. Jadi saya hanya ingin memperlihatkan kepada sobat sekalian. Jadi untuk pertumbuhan kangkung dengan 3 media tanam yang berbeda ini, dari mulai penyemaian sampai masa panen, itu pertumbuhannya hampir sama ya. Jadi tidak ada bedanya. Sementara ini untuk kangkung yang lainnya ini akan kita panen bersamaan pada video yang berbeda. Oke. Oke, sobat semuanya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan ya, agar tumbuhan kangkung yang kita tanam tumbuh dengan baik ya hingga masa panen, itu yang pertama adalah kualitas air kolam ya, sebagai asupan dari nutrisi untuk sayuran kangkungnya. Nah, jadi perlu diperhatikan, yang pertama adalah kualitas air kolam ya, jadi harus seimbang ya
masukan dari nutrisinya. Nah, jangan sampai juga air kolam ini mengandung banyak amoniak ya, karena yang dikeluarkan dari kotoran lele ini selain nutrisi juga amoniak. Jadi kadar amoniaknya jangan terlalu tinggi, karena zat amoniak ini akan berdampak pada pertumbuhan kangkung, akan terhambat ya, karena zat amoniak ini sifatnya panas ya kepada tumbuhan. Kedua, yaitu pot tempat media tanam kangkungnya ini harus selalu terendam oleh air kolam ya. Nah, jadi harus seperti ini, harus tetap terendam oleh air kolam agar pertumbuhan kangkung bisa tumbuh subur dengan baik hingga masa panen. Nah, karena nanti asupan nutrisinya akan diserap oleh akar dan akan terus mengalir hingga ke batang dan daun, sehingga pertumbuhan kangkung akan semakin baik. Yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu ini ya, hama ya. Jadi ada beberapa macam hama ya yang mengganggu atau membuat pertumbuhan kangkung bisa menjadi rusak atau terhambat, yaitu diantaranya semut hitam ya. Oh, lihat ini semut hitam ya, ada semut hitam. Nah, terus yang kedua itu biasanya belalang hijau ya. Nah, tapi alhamdulillah nih sekarang tidak ada di sini. Nah, dan yang ketiga biasanya ulat bulu ya, ulat bulu yang kecil. Nah, itu biasanya suka menggerogoti terus bertelur ya di daun kangkung, sehingga tumbuhan kangkung akan menjadi rusak dan pertumbuhannya menjadi tidak normal. Nah, tapi ini alhamdulillah nih sekarang pertumbuhannya baik ya. Hijau ya, hampir semua daunnya mulus, tanpa ada daun yang berwarna kuning ya. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Oke ya, ini kebetulan ada tukang susu murni, saya akan kasihkan ya kangkungnya. Nah, Kang nah, pilih mau mencoba kangkungnya Kang ya. Oke. Nah, ini hasil panen di sini Kang. Oke. Makasih Pak ya. Iya Pak, enggak. Mangga. Oke semuanya, demikian tadi kita sudah lihat bersama tanaman kangkung yang sudah siap panen, yang saya tanam pada 3 media tanam yang berbeda, yaitu 1 media tanam dari arang, yang kedua dari serbu kayu atau bubuk kayu, dan yang ketiga menggunakan media tanam cacahan pohon pakis. Nah, jadi ketiga media tanam tersebut alhamdulillah ya bisa dengan baik digunakan untuk menanam tanaman kangkung. Nah, jadi ini sebagai media alternatif ya untuk menanam tanaman kangkung. Nah, Anda bisa juga ya, selain menggunakan 3 media tanam yang saya gunakan ini, banyak ya media tanam yang bisa digunakan, diantaranya yaitu bisa menggunakan bata merah yang terlebih dahulu dihancurkan kecil-kecil ya. Terus yang kedua bisa juga menggunakan sekam bakar. Nah, tentu ada juga mungkin yang lainnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan beberapa media tanam alternatif. Demikian yang bisa saya informasikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa
like, subscribe, dan share. Wassalam.